pagi saya juga sudah mengkaji ulang pasien. Pasien masih mengeluh lemas, nafsu makan turun, dan sesak napas saat beraktivitas. Saya ada saran bagaimana kalau kita melakukan pondok keperawatan, Bu. Apakah Ibu setuju? Baik, kalau begitu saya setuju kalau kita adakan pondok keperawatan. Nanti tolong dikaji ulang pasiennya. Jangan lupa beri penjelasan ke keluarga serta minta informan konsennya. Siap, Bu. Nanti saya akan jelaskan dan tanda tangan ke keluarga pasien. Nanti saya juga akan membuat hasil pengkajian pasien. Bagus, besok pagi kita lakukan ronde. Kamu sampaikan hasil pengajian lengkapnya. Baik, Bu. Saya akan siapkan. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Permisi, Bu. Yes. Assalamualaikum, Ibu. Perkenalkan, saya perawat Mei. Saya akan merawat Ibu Tasya pada pagi hari ini. Saya ingin menyampaikan bahwa besok akan dilakukan pondok keperawatan. Pondok keperawatan itu apa ya, Sus? Pondok keperawatan yaitu nanti di mana tim kesehatan akan datang bersama dan akan ada dokter, kepala ruangan, perawat, dan konselor untuk memeriksa kondisi pasien dan mendiskusikan tindakan terbaik supaya pengobatan Ibu Tasya lebih optimal. Apakah Ibu bersedia? Jika itu untuk kesembuhan kakak saya setuju, Sus. Terima kasih, Ibu. Silakan tanda tangan di persetujuan ini. Baik, Sus. Ibu, saya informasikan bahwa besok akan dilakukan pondok keperawatan pukul 9 pagi. Baik, Sus. Silakan, dokter bisa beritakan efek Ibu Tasya. Permisi Bu Tasya, saya Selvi, perawat pelaksana. Saya izin melakukan tensi terlebih dahulu ya Bu. Bagaimana Ibu masih merasa lemas? Ya Bu, saya masih merasa lemas. Dan untuk nadinya tadi 86 per menit dan RM-nya 24 per menit. Untuk suhunya tadi 36,8. Isi Bu, saya cek bagian tengah kaki Ibu ya Bu. Ya selesai. Bagian tungkai tampak bengkak ringan. Nanti kami bantu latihan pernapasan dan edukasi diet rendah garam dan protein ya Bu. Ya selesai. Ibu, terima kasih atas waktunya ya, Bu. Saya ingin kembali besok akan dilakukan pondok keperawatan pukul 9 pagi. Yesus, sama-sama. Permisi, Bu. Assalamualaikum. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dokter dan rekan-rekan perawat yang sudah hadir di sini. Tujuan kita hari ini adalah untuk melakukan ronde keperawatan untuk pasien Nyonya Tasya yang sudah dirawat 5 hari dengan gagal ginjal kronik, namun belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Saya persilakan Rismay untuk menjelaskan kondisi akhir terkait pasien. Baik, Bu Dia, saya izin membacakan laporannya. Pasien Nyonya Tasya usia 35 tahun masuk rumah sakit tanggal 1 Oktober 2025 pukul 9 malam dengan keluhan utama lemah, mual, dan bengkak di kedua tungkai. Tata subjektif, pasien mengeluh cepat lelah, mual, terutama pada pagi hari, nafsu makan menurun, dan sering kencing sedikit. Tata objektif, tekanan darah 150 per 90 mm air raksa, nadi 86 kali per menit, respiratori 24 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius, edema tungkai bawah terdapat pembengkakan tingkat sedang derajat 2, hasil lab, kreatinin 6,8 mg per desiliter, ureum 140 mg per desiliter. Diagnosa keperawatan, kelebihan volume cairan berhubungan dengan gangguan fungsi ginjal. Yang kedua, ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan mual dan penurunan nafsu makan. Tindakan yang dilakukan, yang pertama, pembatasan asupan cairan sesuai anjuran dokter. Yang kedua,
observasi tentang tanda vital dengan status hidrasi. Yang ketiga, timbang berat badan harian. Keempat, edukasi diet rendah garam dan protein. Yang kelima, kolaborasi pemberian diuretik sesuai instruksi medis. Baik, mari kita ke ruang pasien. Selamat pagi Bu Tasya. Pagi Bu, Bagaimana kabarnya hari ini? masih lemas Bu, kaki juga agak berat. Baik Bu, apakah masih mual? Masih dok, kadang juga berat semua. Baik, dari Selvi silakan periksa tekanan darah dan kondisi edema pada pasien ya. Baik, dok. Baik dok, untuk tensinya 150 kali berat Bu. Lakukan bawahnya sedang derajat 2. Baik Bu Tasya, nanti saya akan atur ulang dosis diuretik dan saya akan tambahkan antimetrik untuk mengurangi rasa mual. Cairan tetap dibatasi maksimal 1000 ml per hari, kontrol lab akan diulang besok pagi. Bu Tasya, nanti saya bantu edukasi tentang pentingnya membatasi minum sesuai anjuran dokter dan memilih makanan yang rendah garam dan protein agar ginjal tidak bekerja terlalu berat. Bu, kami bantu mengingatkan juga supaya makan dan minum sesuai anjuran dokter. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita kembali ke ruang diskusi untuk melanjutkan rencana lanjutan. Baiklah Bu Tasya, kami pamit undur diri. Semoga lekas sembuh. Assalamualaikum. Dari hasil observasi, pasien masih merasa lemas, mual, dan udem ringan. Diagnosa kelebihan volume cairan yang masih relevan. Apakah ada masukan terkait rencana lanjutan? Saya usulkan monitoring ketat intake output tiap shift agar keseimbangan cairan dapat terpantau. Saya izin menambahkan Ibu, saya akan menimbang pasien setiap hari dengan waktu yang sama. Saya sarankan edukasi lanjutan tentang pembatasan cairan, diet rendah garam, dan cara mengatasi rasa haus seperti berkumur atau menghisap es batu kecil. Dari sisi medis, saya sarankan evaluasi fungsi ginjal dengan pemeriksaan diuretik dan kreatinin ulang besok. Antimetrik dan diuretik tetap dilanjutkan. Baik, jadi tindakan yang disepakati, yang pertama monitor input output beras setiap shift, yang kedua timbang berat badan harian, yang ketiga pembatasan cairan sesuai anjuran medis, yang keempat edukasi diet rendah garam dan protein, yang kelima evaluasi fungsi ginjal melalui lab kontrol. Baik, hasil ronde hari ini sudah jelas. Terima kasih kepada dokter dan rekan-rekan perawat yang sudah partisipasi. Semoga kondisi Nyonya Tasya segera membaik.